Sob, ngojek sepi nih. Aduh, kenapa sepi bos? Biasa. Daripada sepi-sepi, sebentar sebat dulu. Nih, ngomong-ngomong soal sebat. Sebenarnya tadi udah briefing, kayak udah gak bahas pas berang wudu deh gitu. Opening lah. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chandra. Saya Krisna. Tetap di Tahu-Tahuan Show. Tahu-tahuan syuranya enak disukai banyak orang makan tahu cari tahu jadi pengetahuan yo. Ini sebenarnya bagian wardrobe. Jadi orang jadi maman. Lu dipikir ojek sepi nih. Bagaimana Bung Chandra? Kenapa setiap laki-laki ngopi ada Jadi itu ekspresi kenikmatan dari kita meminum kopi. Kita mah jawaban klasik. Jawaban klasik ya? Orang ngeliat video katanya gini. Jadi bilang di kehidupan nyata itu memang sangat susah. Coba lah di imah. Ada pun mau majikan. Mau mana ngeluh. Gitu-gitu lah. Mau di kakolot. Terus di kantor, Chan kerjain laporan ini. Ngeluh. Hanya di kopi lah. Jujur bisa mengeluh dengan kehidupan. Hanya di kopi kita diperbolehkan untuk ngomong kata kata Jadi pas padahal kita tuh mengeluhkan kehidupan sebenarnya. Ya sekian dari kita. Jangan lupa di subscribe. Ngomong-ngomong soal udud, soal sebat. Jadi kan memang kita tuh sekali lagi bewara lagi generasi milenial yang memang agak lumayan kaget dengan beberapa berita-berita, khususnya berita-berita zaman sekarang karena di usia kita itu memang sudah banyak jadi orang tua. Malahan ayo babaturan orang budaknya SMP cuy. Ente paling gede budak babaturan budaknya SMA aja sih. Banyak, kita seumuran bener. Orang seumuran di ente mana ya budaknya SMA. Seumur SMA. Berarti kalau tapi udahlah nggak usah dibahas. Karena melihat berita mengenai yang kemarin cuy yang anak sekolah kepergok merokok di sekolah, lalu ketahuan gurunya waktu itu kalau tidak salah sama kepala sekolah ada tindakan dari kepala sekolah bilang ke orang tua akhirnya dilaporkan ke yang berwajib. Awalnya dilaporkan dulu si gurunya karena dia menegur anaknya merokok di sekolah. Tanggapan ente selaku penulis berita lain selaku sebagai apa dulu? Sebagai orang tua atau mungkin sebagai yang dulu mah zaman orang mah kan beda cuy maksudnya. Ya, zaman orang masih ya baheula karena memang bukan jauh belum ada sosial media. Faktor media tuh dulu kan masih sangat minim gitu. Jadi mungkin tidak terdokumentasi atau tidak tercapture sangat masif beda dengan zaman sekarang. Itu namun berbicara terkait kasus itu kalau saya kacamatanya sebagai pribadi helawanya sebelum sebagai orang tua. Iya, saya pribadi aja lah. Mengingat dulu zaman sekolah pastilah nggak pasti sih ya. Buat saya pribadi mengalami lah kenakalan pada zaman saat itu gitu. Terus dan alhamdulillah pakai setelan nggak ketahuan sama guru tapi ketahuan sama orang tua ketika pertama kali ngerokok. Kelas berapa berarti? Ya SD SMP lah kurang lebih mah pada saat itu teh. Karena namanya juga zaman anak-anak ya. Kebawakeun ke lingkungan lah intinya mah. Lingkungan sekolah apa lingkungan rumah? Lingkungan sekolah. Ya, teman sekolah lah. Soalnya dari zaman dulu mah emang coba-coba kadang ngerokoknya di mana di satu dan tidak di sekolah kan? Ya, itu loh. Atau misalkan di WC gitu kan ada di WC gitu. Enggak ya? Kecuali enggak pernah di sekolah. Biasa bawang-bawang orang pada zaman baheula gitu. Kalau ditarik kejadian yang berita yang tadi ke kehidupan kita zaman dulu bakal kumaha eta? Biasanya orang tua pada zaman dulu. Waktu itu teh katakanlah mah lagi sekolah lah ya. Saya harus jelasin kapan-kapannya. Cuman pas sekolah ketahuan orang tua tegang pertama pasti tegang lah. Babeh berarti. Babeh gitu mun salah almarhum babeh baheula. Babeh ngerokok tuh. Babeh ngerokok. Berarti geus apa tindak tanduk berarti sebenarnya babeh mah. Itu sebenarnya orang ngerokokna deket imah. Jadi teu bakat pada saat itu nya. Jadi semarukna pada saat itu teh jarak antara teu sakilo-kilo acan cuy. 500 meter lah di imah di malam-malam pada zaman baheula malam minggu gitu. Kan hiburan pada saat itu mah selain daripada ketemu dengan teman-teman sekolah.
nah, ngerokok lah dah. Nah, dia tidak ada aktivitas lain gitu. Kamu juga anak muda. Ngerokok teh asa puncak kenakalan pada saat itu lah. Bisa diraih. Asa asa kalau ke drugs itu masih kan asa iya nya asa alhamdulillah dijauhkan sih eta. Jadi ngerokok teh mau bener pangor gitu. Sapang bangorna gitu. Nah, dan orang tua pun pada saat itu sampai melakukan hal kekerasan verbal atau kekerasan fisik oge itu sih. Cuman pada saat itu ditanya oge geus gegebeg tah ketika kanyawan aduh biasanya sok mengebuka dosa sok salting deh ternyata pas ternyata orang teh merasa cerdas bahwa udah dinapoing teh mau kanyawan jadi itu kalau orang tua langsung meureun ada yang melaporkan lah pada saat itu. Cepu berarti sudah ada cepu. Ada cepu pada saat itunya. Singkat nama dulu saya mendapatkan hukuman atau sanksi. Pada akhirnya ketika kanyawan ngarokok teh, geus tah ngarokok teh. Nah memang teresep oge sih ngan sakal gaul. Coba sebenarnya nyoba hukum masih gitu. Begitu. Nah, orang tua gitu akhirnya kapok geus. Tapi SMP lanjut dan SMP pun nggak di sekolah. Tapi saya pernah mendapatkan perlakuan yang agak lumayan di luar kebiasaannya gitu menurut orang sih dari di sekolah di sekolah tapi pada saat itu mah ya udah kasusnya udah SMA deh pernah bangor oke sih itu SMA SMA pernah dicabok guru tapi ngobrol ke orang tua akhirnya mah orang atau ente ngobrol. Dede ditampar guru Dede kan anak bungsu. Dede ditampar guru sia malah di uppercut. Tapi pada saat itu teh kenakalannya sebenarnya mah minor sih menurut orang ningali walaupun tetap salahnya. Cuman kan dulu mah harus disiplin untuk ketat pisan semua orang tua. Betul. Trennya itu didikan VOC teh emang semua begitu. Jika mun kalau orang dibere HP juga ayeuna mah juga sarua juga status juga ayeuna. Iya. Chandra bisa jadi. Si Chandra keur samrohan anjir. Da kan salawatan cuy keur leutik mah. Luar biasa. Chandra sebenarnya keur samrohan keur salawatan. Di tukang bari kiki aja. Anjir. Udud. Anjing juga lu. Nah, pernah melakukan perlakuan gitu dan nggak ada media untuk memviralkan pada saat itu. Iya, jadi ketika ada kasus gitu dicabok terus geus we. Cuman memang rasa dendam merenya. Tidak patut ditiru. Aya kuheulna mah lila. Ya maksudnya nama juga anak muda masih berapi-api. Iya, masih mending kalau misalkan saya dapat hukuman kenakalannya teh lumayan misalkan narkoba atau misalkan keributan saya rasa bukan pembelaannya, tapi mau ningali flashback ke baheula lagi jigana orang anjir ieu mah guruna jigana keur masalah, aya masalah gitu bahasa. Jadi menumpahkan amarahnya meureun mungkin dugaan dan terviral nggak gimana dan saya menerimakan hanya geus salah gitu sebenarnya mah. Tapi kalau dari sisi orang tua mah kadang-kadang saya juga ke anak emang kanya ama ayahnya. Jadi si budak mungkin orang tua yang di berita itu juga saking orang macam pernah gitu ka budak gitu tanpa melihat sebabnya dulu harusnya ya wisdom lah maksudnya. Ya anak juga salah gitu maksudnya. Ya. Gitu. Jadi yang disayangkannya mungkin dari potret yang kayak begini bukan 1 kali 2 kali mungkin ya. Maksudnya ketika ada kasus bukan kekerasan, mungkin pengambilan sikap dari pihak sekolah terkait anak yang melakukan pelanggaran di sekolahnya. Yang disayangkan tuh langsung orang tuanya bereaksi langsung terus memviralkan terus pada akhirnya keburu rame aja. Nggak dilihat dari latar belakangnya. Sedangkan ini saya berbicara kalau sebagai orang tua. Kalau saya sebagai orang tua mungkin kesel mah pasti hendak mah aya budak misalkan dicabok gitu. Tapi lamun misalkan balik lagi kepada orang tuanya yang mau atau berkeinginan atau mempunyai kepentingan dia harus merasa sebagai orang tua itu harus bijak. Mungkin ya karena memang kan kita tuh menitipkan anak ke sekolah bukan berarti kita lepas tangan gitu ya. Tapi tetap punya peran penting pendidikan mah dari keluarga gitu. Di sekolah dititipkan sebentar, tidak selamanya di sekolah itu menjadi kita lepas sebagai orang tua. Itu menurut orang meninggalin. Ya walaupun gebegannya buka budak gitu. Iya, makanya saya juga anak cowok bungsu kan. Cowok. Makanya ada peribahasa, aduh kamu teh ulah sampai jika bapak jika baheula. Pasti semua orang tua juga ngomongnya seperti itu. Tuh. Tapi kenyataannya Bangor itu tetap Bangor. Ya kalau saya emang ngelihatnya sampai detik akhirnya usia menuju ke angka 4 mungkin
kita sama nih. Siapa? Sorry ya. Sama-sama. Sorry saya mah sepi nih wajah. 50 jangan. Lain. Menuju usia kematangan harusnya kita bisa lebih berbicara ideal. Ketika tadi kalau misalkan kata Chandra, rata-rata orang tua pasti menginginkan anaknya lebih baik dibanding orang tuanya sendiri. Cuman balik lagi kalau untuk orang tua, menurut saya nih nuker diajar jadi orang tua aja. Sebelum kita menginginkan anak yang lebih baik dibanding dari kita sebelumnya, kitanya juga harus berubah dulu, dimulai dari orang tuanya berdampak kepada anak, terus pada akhirnya si anak sendiri melihat contoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Walaupun banyak yang bilang buah mah tidak jauh Dari keranjang pasar. dari Alfamart. Maksudnya nyontoh sebenarnya bukan dari gen-gen amat, karena perilaku kita di rumah juga mungkin terlihat kurang baik, ya anak juga begitu. Gitu. Nah, akhirnya saya jadi ada perluasan makna. Ketika dulu punya slogan budak urang, tong jiga bawauna, mudah-mudahan tong bisa atau kuat mungkin kita untuk mendidik anak tuh tidak melebihi kenakalan dibanding orang lah, dibanding kita sendiri. Tapi saya melanjutkan slogan itu teh. Kalau kita ada tambahannya. Ada tambahan sesuai dengan fase kehidupan mungkinnya. Jadi ketika kita tidak mau anak kita terjerumus dengan kenakalan yang lebih dari bapaknya, dari orang tuanya, makanya perbaiki dulu dari orangnya sendiri. Terlebih pendidikan, kalau saya ngelihat sekolah itu proses pendidikan yang memang harus ditempuh secara formal, tapi yang mempunyai peran pentingnya tetap balik lagi kepada keluarga. Di rumah, makanya ada istilah berbicara lagi, ada ibu sebagai madrasah ya di tadi rumah. ya. Madrasah di rumah. aliyah. Oh, iya. Nah, itu makanya saya melanjutkan nih kan itu hadis Rasul itu salah ya. Iya. Saya melanjutkan kalau ibu sebagai madrasah berarti bapak sebagai kepala sekolah. Jadi jangan setengah-setengah membaca hadis itu gitu. Jadi ibu madrasah. Kan madrasahnya butuh kepala sekolah, butuh manajemen, butuh sistem. Jadi rumah tangga itu adalah orang mah mengistilahkannya jika organisasi atau komunitas. Ibarat itu lah. Gitu ya. Pantesan budak orang amanat temina upacara. Dia pernah datang amanat temina upacara pernah datang. Nah, mana orang kepala ada sekolah ART ternyata. Ada ART. Gitu. Jadi misalkan kalau teman-teman menyikapinya zaman sekarang memang serba gampang viral. Jadi saya bukan menghimbau, waktunya ya saling mengingatkan. Kalau orang tua mah lebih bijak lah maksudnya. Kalau dengan case seperti tadi, info yang tadi, berita yang tadi, ya pandai-pandailah. Karena enak mah gampang viral tuh cuy, kemana-mana. Kebayang eta di dalam grup WA pasti rame pasti ibu-ibu eta. Grup WA sekolah. Pasti misalnya budak orang lah, kebayang. Nah, jangan jauh-jauh anak yang dinampar, walaupun saya ngelihat ada dua sisi yang ngelihat kasus eta. Yang pertama terus yang jadi mirisnya siswanya kalau nggak salah protes terus melakukan mogok. Iya semuanya tuh mogok belajar, didukung nggak disupport. Nah maksudnya teh oke lah misalkan melakukan tindakan penamparannya itu ada yang tidak disetujui. Betul. Tapi saya ngelihatnya gini nih. Kan dari tiap generasi itu berbeda iyanya orang mah ninggalin teh berbeda atmosfer, beda keadaan, beda peradaban, beda kultur, beda budaya, secara tidak langsung atau secara langsung pun bakalan mempengaruhi dari karakter si manusianya. Jika misalkan istilahnya kita kan angkatan milenial, katakanlah makan enak ada istilah itu ya, baby boomers, baby X, milenial, Gen Z, sama Alpha tuh. Kemarin saya dapat baca-baca kan biasanya selalu ada self proclaim dari tiap perwakilan generasi itu. Cek generasi X orang paling unggul mah, cek baby boomer orang paling unggul, termasuk kita milenial, terus berikut pun generasi Z sama Alpha. Nah kalau saya ngelihat dari belajar bijak gitunya kan bijaknya juga butuh dilatih bijak tidak dilahirkan dalam satu malam gitu dengan kita banyaknya proses membaca buku tidak bijak itu lahir dari proses kita menghadapi banyak ujian dan mencari hikmahnya. Anjay, berilmu sebelum beramal. sesuai dengan quotes. Sesuai dengan quotes kita pada hari ini. Tapi kalau memang sudah bijak pun tidak berhenti di sana. Ada bijak mah
berkelanjutan. Betul. betul. Tadi ngomong aja orang teh, poinnya teh lain eta asa namanya. Sebenarnya orang iya we tadi. Lain. Tadi ngomong-ngomong, lanjut we. Ya gitu, jadi misalkan boleh kita kritis sebagai orang tua karena sekarang mah orang tua teh seperti saya lah banyak dilibatin di grup sekolah, jadi kayak gurunya ngasih tahu ini ada PR, jadi anak teh ada PR nggak tahu, itu ayah baca di grup lah, kurang curang teh gitu, kadang-kadang gitu, jadi beda jeung orang kan kalau tidak dilibatkan untuk ayah PR henteu gitu. Kita yang tahu sampai mah aya pelajaran ieu menghias kendi iraha besok lain ngomong tuh tadi dicarekan posisi jam 8 penting teh geus tutup atuh itu mah dadakan teh ya gitu, tapi dari anak bukan dari orang tua. Sekarang mah orang tua yang bawa kamu tuh ada PR origami gini gitu, hah poligami origami si ayah lain atuh waduh gitu. Jadi kita yang harus bawa mungkin karena kebiasaan itu orang tua jadi punya power untuk atau kurang lah gitu. Mungkin karena kebiasaan itu. Ya. Tapi berbicara dengan kasus yang tadi intinya kalau buat saya intinya ya saya kan melihat juga dari tadi perspektif pribadi yang dulu pernah seusia gitu pernah melakukan kenakalan berprestasi sebagai orang tua juga. Tapi intinya zaman berbeda. Perilaku berbeda, terus generasi yang dihasilkannya berbeda, tapi balik lagi kepada kita pribadi, walaupun konsumsinya bisa jadi masyarakat umum ya, publik gitu ya, karena sekarang kan lempar berita viral, semua konsumsi gitu. Tapi pada akhirnya ketika kita melihat banyak peristiwa atau banyak potret-potret kehidupan yang menurut orang sih gatel untuk kita komentarinya juga tadinya, akhirnya balik kepada individu kita untuk melihat itu. Nah, kalau saya melihat hikmah nama, berarti proses pengajaran atau pendidikan di dalam rumah itu semakin sini harus semakin kuat gitu. Karena dengan adanya fenomena perkembangan teknologi dan lain sebagainya, di sisi lain mempermudah, tapi ada nilai yang urang ningali mah. Di sisi lain itu ada kemajuan, di sisi lain ada kemunduran etika, moral dan mental. Nah, harganya harus dibayarnya dengan kedekatan kekeluargaan yang lebih solid, harmonis, lebih solid gitu cuy. Nah, gitu. Tapi ente setuju atau tidak dengan perlakuan si ibu melaporkan gurunya walaupun dicabut pada akhirnya, cuman sikap dicabut laporannya pada akhirnya dan berdamai. Tapi saya sebagai orang tua bakal gitu mal. Jika saya kesel apa sih ayahnya rewas gitu anak ditampar gitu. Tapi kalau untuk lanjutkan melaporkan jika sih mudah-mudahan enggak ya. Jika henteu sih. Karena balik deui orang bakalan jeung istri ayo kita tafakur bareng. Nah, ini tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab sepenuhnya kepada guru dan kepala sekolah. Pelgos. Harapan dan doa. Itu nggak ada yang sempurna. Sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ada the background dan rokok. Mulai sebelum lama. Gitu ya, setuju sih, tapi berharap teman-teman di sini juga ibu-ibu, bapak-bapak semua sebagai orang tua murid generasi sekarang juga memang lebih bijaksana lah. Ya. Dan satu lagi, kalau sebelum dewasa tong ngarokok lah gitu, walaupun saya ngarokok balaja. Dan gitu cuy, pasti penyesalan orang merokok mah menikahnya soal abdi mah berijing nyandu mana teh. Namun tak cengar mending ulang ngarokok lah berijing udud. Semua baju seragam lah gitu, tong pakai baju seragam, tong di sekolah dan carilah tempat yang tidak mencekang ibing mah kieu cenah. Morek melakukan sesuatu kesalahan maksiat atau dosa, tong aya nu ningalieun cenah. Ku jelema tong aya jelema nu ningalin. Nya tong aya nu ningalieun. Mun geus eueuh ngaca jelema lain. Itu mun lain sok. Jadi intinya carilah cerita Kang Ibing. Tak eta. Gitu para teman-teman semua tahu-tahuan show ya. Sekian episode kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, di episode selanjutnya. Tetap di tahu-tahuan show. Jangan lupa subscribe. Tahu-tahuan show. Sebat. Sebat. Ngajak seperti ini.